Halo teman-teman semua, pernah nggak kalian beli makanan, naik ojek online, atau melihat orang bekerja? Nah, itu semua termasuk kegiatan ekonomi loh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan siapa saja pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung kita mulai. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Kita bahas satu persatu ya. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang. Proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Faktor produksi. Macam-macam faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama ada faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada faktor produksi modal, yaitu faktor menunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Lalu yang keempat ada faktor produksi keahlian usaha. Lalu ada pengertian distribusi. Dalam usaha memperlancar arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, faktor yang sangat penting adalah memilih sistem distribusi secara cepat. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang atau jasa kepada pemakai atau konsumen. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada faktor pasar, yang dimana saluran distribusi dalam faktor ini dipengaruhi oleh pola persaingan, perubahan gaya konsumen, adanya inovasi produk baru, serta peta persaingan antar produsen. Lalu yang kedua ada faktor barang, di mana adanya pertimbangan dari segi barang terkait nilai suatu barang, besar dan beratnya barang, mudah rusaknya barang, serta kualitas barang dan pengemasannya. Lalu yang ketiga ada faktor perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan adalah sumber dana, kualitas manajemen, dan bentuk pelayanan yang diberikan. Lalu yang keempat itu ada faktor kebiasaan dalam pembelian, di mana pertimbangan yang digunakan dalam kebiasaan pembelian meliputi pelayanan perantara, kebutuhan perantara, dan juga biaya pengiriman barang. Lalu ada pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi dilakukan manusia setiap hari, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang atau masyarakat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan, di mana semakin tingginya pendapatan seseorang, semakin tinggi juga daya beli orang tersebut. Sebaliknya, jika pendapatannya orang tersebut rendah, semakin rendah pula daya pembelinya. Lalu kedua ada harga atau jasa, mana apa harganya turun, tingkat konsumsi akan naik. Sebaliknya, apabila harga naik, pembeli akan turun. Lalu yang ketiga ada kebiasaan konsumen, di mana konsumen dengan pendapatan tinggi memiliki kebiasaan konsumsi yang berbeda dari konsumsi dengan pendapatan yang rendah. Lalu yang keempat ada adat istiadat, di mana adanya perbedaan kebutuhan dalam upacara adat ini menandakan adat istiadat mempengaruhi konsumsi. Lalu yang kelima ada harga barang substitusi, di mana apabila harga suatu barang naik dan mahal, konsumen akan mencari barang pengganti untuk memenuhi kebutuhan yang serupa. Oke, setelah mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi, sekarang kita akan membahas mengenai pelaku-pelaku dalam perekonomian. Kita mulai dari pelaku yang pertama. Pertama, rumah tangga konsumen (RTK). Konsumen berkaitan dengan subjek yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Konsumen dapat terdiri atas perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan organisasi. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Konsumen menggunakan barang dan atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut diperoleh dari rumah tangga produsen RTK. Dalam perekonomian Indonesia, rumah tangga konsumen RTK tidak hanya berperan sebagai konsumen. Peran RTK dalam perekonomian Indonesia antara lain menyediakan faktor-faktor produksi, konsumsi barang dan atau jasa, serta membayar pajak kepada pembeli. Kedua, rumah tangga produsen RTP. Rumah tangga produsen RTP memiliki kegiatan utama sebagai penghasil barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perekonomian Indonesia terdapat ketergantungan antara RTP dan RTK sebagai penyedia faktor produksi. Kegiatan produksi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan produksi juga perlu mengedepankan sikap jujur, peduli, dan tanggung jawab atas barang dan atau jasa yang dihasilkan. Peran rumah tangga produsen antara lain menggunakan faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah, serta sebagai agen pembangunan. Ketiga, pemerintah. Kegiatan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah berperan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Misalnya, mengendalikan laju inflasi, menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok masyarakat, dan memutuskan kebijakan ekspor-impor barang. Pemerintah juga menetapkan suatu kebijakan untuk mendorong kegiatan perekonomian negara. Pemerintah berperan sebagai produsen dalam penyediaan fasilitas umum dan menguasai sumber daya vital bagi hajat hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah melakukan konsumsi dengan melakukan belanja rutin. Pemerintah melakukan belanja guna penyediaan infrastruktur berupa pembangunan fasilitas umum. Pemerintah menjadi pelaku yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah
serta mendorong kestabilan iklim investasi nasional. Keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri yaitu kelompok pelaku ekonomi dari negara lain. Kehadiran produk impor di Indonesia menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri dalam perekonomian nasional. Beberapa negara di dunia melakukan kerjasama kegiatan ekspor-impor untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan impor melibatkan pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai eksportir dan importir barang atau jasa. Sebagai eksportir dan importir, faktor-faktor produksi serta sebagai pendukung perekonomian negara. Interaksi antar pelaku ekonomi bersifat saling menguntungkan karena setiap pelaku ekonomi memiliki kebutuhan dan peran berbeda. Interaksi tersebut meliputi kegiatan dan pembayaran secara terus-menerus serta menimbulkan siklus atau perputaran interaksi yang disebut circular flow diagram. Circular flow diagram merupakan interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu diwujudkan dalam arus melingkar. Melalui circular flow diagram dapat diketahui posisi perputaran uang, barang dan jasa antar pelaku kegiatan ekonomi. A. Perekonomian dua sektor. Dari gambar dapat diketahui kegiatan ekonomi dimulai dari penyediaan sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi berupa alam atau tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Faktor-faktor produksi tersebut digunakan oleh RTP dalam melakukan kegiatan produksi. Atas penyediaan faktor-faktor produksi tersebut, RTK memperoleh balas jasa berupa uang atau gaji, sewa, bunga, modal, dan laba atau keuntungan. Produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan RTK. Pada perekonomian, RTK memperoleh barang dan atau jasa dengan membelanjakan pendapatan. Pendapatan merupakan balas jasa atas keikutsertaan RTK dalam mendukung proses produksi. B. Perekonomian tiga sektor. Berdasarkan gambar dapat dilihat adanya keterlibatan rumah tangga pemerintah atau negara RTN dalam kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian, RTN berperan sebagai konsumen dan produsen. Sebagai konsumen, pemerintah memerlukan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh RTP untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan atau jasa yang dibutuhkan pemerintah antara alat kelengkapan kantor, dinas, dinas. RTN juga memerlukan faktor produksi guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Sebagai produsen, RTN berperan sebagai produsen yang ditunjukkan dengan menghasilkan barang dan atau jasa. Hasil produksi RTN dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Kondisi ini akan menimbulkan arus barang dari RTN kepada RTK dan RTP. Dalam menunjang berbagai kegiatan produksi, pemerintah membutuhkan biaya. Biaya diperoleh dari RTP dan RTK dalam bentuk pajak. RTP membayarkan sejumlah pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan. RTK juga menyerahkan pajak atas kegiatan konsumsi yang dilakukannya. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan dan memperbaiki berbagai fasilitas publik, serta menyediakan subsidi dan bantuan kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. C. Perekonomian empat sektor. Pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang dan atau jasa serta produksi dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat luar negeri. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pelaku ekonomi dalam negeri melakukan ekspor barang dan atau jasa serta faktor produksi. Barang dan atau jasa yang diekspor berupa barang produksi lokal yang tidak diproduksi oleh masyarakat luar negeri. Faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri berupa tenaga kerja TKI dan bahan mentah tertentu. Selain melakukan kegiatan ekspor, pelaku ekonomi dan negeri melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor dapat berupa impor bahan baku, tenaga kerja, serta barang dan atau jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor antara pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, arus faktor produksi dan arus uang. Arus faktor produksi dan arus barang dan atau jasa dari pelaku ekonomi dalam negeri kepada masyarakat luar negeri menghasilkan devisa negara. Penerimaan devisa meningkatkan